Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, ajar kami Tuhan agar kami mengerti apa itu namanya turning point atau titik balik. Apa yang balik, apa yang ada titiknya. Sehingga kami mengerti Tuhan bahwa hidup kami itu butuh firman Tuhan. Seberapa jauh sih firman itu membawa kami menjadi titik balik yang luar biasa. Ajar kami juga dimengerti bahwa ternyata firman Tuhan itu adalah jawaban yang selama ini kami belum mengerti. Tapi inilah pagi hari ini kami mau belajar kuasa Engkau bekerja di dalam firman Tuhan ini menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara sekalian. Pagi yang cerah yang begitu luar biasa membawa satu pemikiran yang baru. Sebelum saya masuk ke dalam tema kita yaitu tentang turning point, izinkan saya memberikan satu perumpamaan. Apabila toples ini kan kosong. Nah, kosong tuh harganya pasti lebih murah. Pada saat toples ini diisi air, airnya air apa? Kalau cuma air aqua buat minum doang kan harganya murah. Tapi kalau disimpan dalam kemasan yang lebih bagus lagi, harganya lebih mahal lagi. Tapi kalau isinya mungkin minuman yang mengandung energi yang bagus gitu kan, harganya lebih lain lagi. Nah, akibatnya saudara sekalian, kita punya kesimpulan apapun isi kemasan ini dipengaruhi oleh isi juga. Jadi selain kemasan, isinya juga. Kalau isinya lebih bermakna, maka kemasan ini pun terbantu. Atau hanya kemasannya bagus, isinya apa saja, tidak akan bisa merubah. Tapi yang bisa merubah adalah apabila kemasan dan isi ini punya harga yang mahal. Nah, yang saya katakan sekali lagi bahwa ternyata hidup ini pun ada turning point-nya, artinya titik baliknya. Titik balik itu apa yang dimaksud dengan titik balik? Jadi titik balik itu mengandung dua, saya katakan. Dia bisa berubah, pertama kemasannya apa, yang kedua isinya apa. Nah, hidup pun sama. Kalau kemasan hidup kita itu isinya nggak jelas, maka kita tidak punya arah yang jelas. Tapi kalau kita punya kemasan yang bagus, artinya hidup kita dengan aksesoris atau parisi-parisi yang bagus, maka hidup kita akan berbeda, tapi tidak ada isinya. Nah, yang lebih bagus gimana? Supaya isinya ada, kemasannya bagus, dan harganya luar biasa. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah benar-benar bukan hanya kemasan yang mahal, isinya pun mahal. Kenapa saya katakan demikian? Ternyata firman Tuhan juga telah menjawab masalah dengan luar biasa. Itulah yang saya masih katakan. Nah, dari mana dasarnya? Nah, saya cuma ambil dua ayat biarlah memberkati pagi hari ini. Pertama, kita akan buka dalam Lukas pasal 4 ayat yang keempat mengatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi Bapak Saudara sekalian, kalau kemasannya roti doang, Saudara sekalian, hidup kita juga pasti tidak mengalami turning point yang baik. Dan Yesus berkata sama kita hari ini, hidup itu bukan sekedar makan, minum, pakai, artinya makan roti saja. Tapi ada roh yang ada dalam kehidupan kita. Apakah kita cukup kuat untuk menanggung zaman yang begitu luar biasa ini? Oleh sebab itu, Yesus mengajarkan kepada kita di dalam Lukas pasal 4 ayat yang 14 mengatakan, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Jadi Bapak kita tahu kalau kemasannya hanya roti saja, berarti hidup kita juga tidak ada arti. Oleh sebab itu Yesus berkata bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja. Artinya, seberapa besar yang kita isi hidup kita hanya sekedar untuk makan, minum, pakai. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengalami masalah yang cukup krusial. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami titik balik? Yaitu biarlah roh Tuhan. Jadi isi hidup kita diisi dengan roh Tuhan. Bagaimana caranya? Pelajari Alkitab ini dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, maka kuasa daripada isi firman Tuhan ini akan mengubah hidup kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita yakin bahwa hidup kita bukan sekedar hanya makan, minum, pakai, tapi roh yang ada dalam kehidupan kita pun harus diisi dengan firman Tuhan. Itu yang membuat kita anti stres. Itu yang menyebabkan kita punya keberharapan yang tinggi terhadap Tuhan. Itulah yang menyebabkan kita mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang selama ini mungkin kita mengandalkan Tuhan hanya sekedar hanya untuk makan, minum, pakai. Gereja sekarang udah kosong. Jemaatnya juga sekarang berpindah ke digital. Kemudian hidup kita juga cara bisnisnya udah berubah. Bukan hanya bisnis biasa, tapi bisnis yang berbau digital. Digital itu harus punya rohnya.
Bagaimana kita menguasai konsep dengan baik? Rohnya dari mana? Firman Tuhanlah yang menguatkan kita. Supaya hidup kita sekarang hidup bukan di zaman sebelum COVID. Kita hidup di new normal, artinya kenormalan yang baru. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita buka pikiran kita, buka hati kita, supaya firman Tuhan bisa memperbarui hidup kita dan memberikan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana supaya luar biasa? Andalkan Tuhan dan keberharapan kita 100% pada firman Tuhan ini. Maka firmanlah akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Makanya saya ulangi lagi, Yesus berkata pada hari ini, hidup kita bukan hanya sekedar makan, minum, pakai, tapi biarlah roh Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan.